Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aris Maulana Rohman. Saya di sini ditugaskan oleh Bapak Ahmad Saiful Rizal MPD untuk membuat tugas mind mapping dengan judul yang berbasis PAI. Temanya bebas. Saya mengambil tema akhlak tercela. NIM saya 220151346. Baik, langsung ke pembahasan saja. Akhlak tercela ini saya bagi menjadi 5 perkara atau 5 macam. Yang pertama dunia, yang kedua hasad, yang ketiga riak, yang keempat sombong, dan yang terakhir ujub. Dan masing-masing akhlak 5 ini saya akan menjelaskan arti, dalil, ciri-ciri, penyebab, dampak, dan solusi. Ini mungkin agak kurang jelas nih. Mohon maaf. Yang pertama, sifat hubbu dunya. Hubbu dunya ini adalah sifat seseorang cinta dunia yang berlebihan, yang dapat menghancurkan keimanan seseorang. Dan Al-Quran sudah mengatakan bahwasanya di Quran surat Al-Hadid ayat 20 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahu wa zinatu wa tafakhurun bainakum wa takasurun fil amwali wal awlad, dan seterusnya. Saya mengambil potongan ayat ini saja, yang artinya ketahuilah sesungguhnya kehidupan di dunia, yaitu kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurauan, perhiasan dan saling berbangga di antara kamu, serta berlomba dalam kekayaan dan anak keturunan. Nah, ciri-ciri sifat hubbu dunya ini yaitu kikir terhadap harta dan bermegah-megahan. Mereka selalu bermegah-megahan. Saya gambarkan ini, yaitu ada serakah dan pelit. Serakah saya gambarkan boneka yang berkepala uang, dan pelit ini saya gambarkan uang dengan gembok, sehingga susah untuk memberikan harta kepada orang lain karena sifat keserakahannya. Nah, penyebab dari sifat hubbu dunya ini yaitu terlalu mengejar dunia. Yang kedua, menganggap dunia sebagai tujuan utama, seakan-akan dunia ini hanyalah hidup sekali, dan padahal kehidupan yang nyata itu setelah kematian kita. Dampak dari sifat hubbu dunya ini yaitu hilangnya sifat qanaah. Yang kedua, menghancurkan hubungan baik kita kepada Allah, kepada Tuhan. Dan solusi untuk menangani sifat hubbu dunya ini yaitu kita dianjurkan untuk mengingat bahwa kehidupan dunia ini hanyalah sementara. Yang kedua, ya banyak-banyak ingat matilah, karena mati kita nanti yang kita bisa bawa itu hanyalah amal jariah, anak soleh yang selalu mendoakan kedua orang tua, dan yang ketiga yaitu ilmu yang bermanfaat. Selanjutnya yaitu sifat hasad. Sifat hasad ini yaitu memiliki arti bahwasanya sikap atau perilaku membenci nikmat Allah yang diberikan orang lain. Nah, ketika seseorang melihat tetangganya atau semisal melihat tetangganya memiliki mobil baru, dan seseorang yang hasad ini merasa tidak enak dan tidak suka dan terasa tersaingi oleh mobilnya tersebut. Nah, ini adalah ciri-ciri orang yang mempunyai penyakit hasad. Dan di dalam Al-Quran sudah dikatakan, sudah dituliskan yang berbunyi wa in tasbiru, bismillahirrahmanirrahim, wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a. Quran surat Al-Imran ayat 120, yang memiliki arti jika kamu bersabar dan bertakwa, tipu daya mereka tidak akan dapat menyusahkan kamu sedikit pun. Nah, ayat ini termasuk nasihat bagi kita, bahwasanya ketika kita melihat harta orang lain atau melihat orang lain yang sudah sukses atau
sudah memiliki tujuan yang dituju, itu kita disuruh untuk bersabar dan cukup bertakwa, karena dengan bertakwa kita pasti akan mampu untuk menghindari dari sifat-sifat hasad ini. Nah, ciri-ciri sifat hasad ini yaitu selalu menginginkan kehancuran orang lain. Nah, yang kedua, benci terhadap nikmat orang lain. Ini adalah ciri-ciri hasad. Dan penyebabnya itu belum bisa mencapai sesuatu yang diinginkan. Nah, ketika kita tidak mampu membeli sesuatu atau menginginkan sesuatu, sehingga perasaan hasad ini muncul karena disebabkan oleh melihat tetangganya yang sudah sukses terlebih dahulu atau mendahului kita. Dan penyebab yang kedua itu perasaan ketidakmampuan yang sering disikapi secara negatif. Nah, kita juga perlu menghargai diri sendiri, karena setiap orang itu memiliki kelebihan atau ditakdirkan mempunyai kelebihan masing-masing, sehingga kita tidak perlu menyikapi negatif terhadap ketidakmampuan kita yang kita miliki. Yang dampak sifat ujub ini yaitu hilangnya ketenangan hati. Yang kedua, putusnya tali silaturahim sesama muslim. Nah, saya gambarkan ini yaitu gelisah, yang di atas ini hilangnya nikmat orang lain atau menginginkan nikmat orang lain itu hilang. Saya gambarkan ini kali dan hati. Dan solusi dari sifat hasad ini yaitu memperbanyak bersyukur. Nah, ketika kita sudah mampu membanyakkan diri dengan bersyukur, kita pasti akan dijauhkan dari sifat hasad, akan terjauh dari sifat hasad. Yang kedua, menanamkan kepada diri bahwa hasad akan membawa diri kepada penderitaan batin saja. Baik, selanjutnya yaitu sifat riya. Sifat riya ini memiliki arti yaitu melakukan ibadah semata-mata hanya karena ingin dipuji atau bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya yaitu terdapat di Quran surat Al-Baqarah ayat 264 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas. Yang memiliki arti, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti sesama muslim, seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya kepada manusia. Nah, ayat ini adalah nasihat bagi kita bahwasanya janganlah kita menghilangkan amal-amal soleh kita dengan mengungkit-ungkit atau memperlihatkan amal-amal kita kepada orang lain, sehingga kita bisa dipuji orang lain dan kita juga merasa senang terhadap pujian yang dilontarkan pada kita. Nah, itu termasuk ayat ini termasuk mengingat bagi kita. Nah, ciri-ciri riya ini yaitu sangat senang bila dipuji orang lain karena ibadah. Nah, ini termasuk ciri-ciri dari seseorang yang memiliki penyakit riya. Yang kedua, selalu mencari kesempatan untuk memperlihatkan amalnya kepada orang lain. Ketika kita bersama orang-orang yang kita kenal mungkin atau orang banyak, kita selalu memperlihatkan amal-amal kita kepada mereka, semisal kita memberi seseorang karena hanya mengharapkan pujian dari mereka, dan itu adalah penyakit riya. Nah, penyebab riya ini yaitu ketidakjujuran dalam menjalankan ibadah. Riya ini juga termasuk satu ibadah yang membohongi Tuhan kita sendiri, karena kita hanya
bertopeng atau berkedok ibadah, padahal yang diharapkan itu bukan karena menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, tapi mengharapkan pujian dari orang-orang terdekat. Yang kedua, kurangnya iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pastinya. Yang selanjutnya yaitu dampak sifat riya ini, yaitu ibadah yang dilakukan kita itu sia-sia dan tidak bernilai di sisi Allah, ibadah kita sia-sia. Yang kedua, menghalangi pahala dan mendapat kegelisahan hati. Bahkan bukan hanya menghalangi, tapi malah bisa menghilangkan pahala kita karena penyakit riya tadi. Solusi yaitu memperbaiki ibadah semata-mata hanya karena Allah. Yang kedua yaitu selalu meningkatkan ibadah kita hanya berfokus atau hanya lillahi ta'ala, kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Saya menggambarkan sifat riya ini, yaitu ini dipuji menggambar dengan tangan berkeplok-keplok, tepuk tangan. Yang kedua ini kotak amal dan mata melihat kotak amal ini yang sedang memasukkan uang. Oke, selanjutnya sifat sombong. Sifat sombong ini memiliki arti yaitu suatu sikap membanggakan diri, suatu sikap membanggakan diri dan memandang diri sendiri sebagai makhluk yang paling di atas segala-galanya dari makhluk lain. Nah, ini termasuk arti dari sifat sombong, karena sifat sombong ini adalah satu sikap yang paling dibenci oleh Allah, karena iblis dikutuk hanya disebabkan karena satu sifat, yaitu sombong. Padahal iblis ketika ibadah tidak kalah jauh dari manusia, bahkan iblis bisa bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala bertahun-tahun hanya kepada Allah dan selalu menyembah Allah, dan ketaatannya pun sudah menjamin bahwasanya iblis itu adalah aslinya baik. Karena muncullah sifat sombong ini, maka dikutuklah si iblis ini. Al-Quran sudah dituliskan dalilnya, yaitu terdapat Quran surat Al-Luqman ayat 18 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wala tusa'ir khaddaka lin-nasi wala tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Yang artinya, dan janganlah kamu memalingkan wajahmu dari manusia, dan janganlah berjalan di bumi dengan angkuh. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Ini adalah satu ayat yang bisa kita jadikan nasihat bagi diri kita. Ciri-ciri sifat sombong yaitu angkuh dan enggan menerima pendapat orang lain karena merasa paling bisa. Nah, ketika seorang sudah mempunyai penyakit sombong, mereka tidak mau mendengarkan pendapat orang lain atau saran orang lain karena perilakunya sudah dianggap paling bisa atau paling benar lah. Penyebab sifat sombong ini yaitu bertambahnya ilmu. Nah, ketika seseorang mendapatkan ilmu baru, mereka itu pasti akan diserang dengan penyakit sombong karena merasa paling pintar atau mendapatkan ilmu yang tidak diketahui orang banyak. Yang kedua, bertambahnya harta kekayaan, salah satu penyebab dari sifat sombong. Dampaknya dari sifat sombong ini yaitu tidak mendapat kepercayaan dari orang lain, terus kemurkaan dan siksa Allah Subhanahu wa taala pasti menantinya. Ini termasuk dampak negatif dari sifat sombong. Kalau diambil dari dampak positifnya, ya sebagai penguji iman bagi orang yang beriman. Nah, solusi sifat sombong ini yaitu menyadari segala kekurangan dalam diri atau introspeksi diri, bahwasanya kita juga memiliki kelemahan dalam diri
dan tidak bisa kelebihan orang lain itu, tidak semua kelebihan orang lain ada dalam diri kita sendiri, dan solusinya itu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan dari sifat sombong. Saya gambarkan ini yaitu HP yang dipamerkan di dalam saku, yaitu pamer. Yang kedua paling benar, saya gambarkan 100, lambangan 100. Oke, baik, selanjutnya yaitu sifat ujub. Yang terakhir, sifat ujub ini adalah sifat yang cenderung kepada perasaan, sehingga kita ketika menginginkan melihat seseorang bahwasanya itu ujub atau tidak, itu kita tidak bisa mengetahui, karena ujub ini yang bisa mengetahui hanyalah dirinya sendiri atau individu. Nah, arti sifat ujub ini yaitu sikap membanggakan diri atas kemampuan dan pencapaiannya, karena Al-Quran sudah mengatakan yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqo. Quran surat An-Najm ayat 32, yang memiliki arti, maka janganlah kamu memuji-muji diri kamu sendiri, dialah Allah yang lebih mengetahui akan orang-orang yang bertakwa. Nah, ketika seseorang mendapatkan atau mempunyai penyakit ujub, kita ini kebanyakan lupa, seseorang ini kebanyakan lupa akan dirinya, bahwasanya dialah Allah yang lebih mengetahui akan orang-orang yang mana yang bertakwa dan mana yang tidak bertakwa, atau bertakwanya hanyalah berpura-pura saja. Nah, ciri-ciri sifat ujub ini merasa lebih baik dari seseorang. Yang kedua, suka meremehkan suatu hal yang diperbuat, gampang meremehkan, semisal disuruh mengerjakan tugas seperti membuat kerajinan, nah, itu dia menganggap remeh karena perasa inilah yang disebut penyakit ujub, merasa bisa dan akhirnya tidak bisa dan kesulitan untuk mengerjakan tugasnya. Nah, penyebab sifat ujub ini yaitu banyak mendapat pujian dari orang lain. Nah, ini adalah salah satu penyebab dari penyakit ujub. Yang kedua, merasa dirinya paling sempurna dari orang lain. Dampak dari sifat ujub yaitu membawa diri pada kesesatan. Sifat ujub dampaknya yaitu menyebabkan diri kita terbawa kepada kesesatan. Yang kedua, terputusnya rahmat Allah kepada dirinya, itu pasti. Solusi dari sifat ujub ini yaitu selalu mengingat akan hakikat bahwasanya nyawa kita ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita mengingat bahwasanya kita ini diciptakan Allah Subhanahu wa taala, maka kemungkinan besar kita terhindar dari sifat ujub. Dan yang kedua, selalu mengingat Allah dan memohon kepadanya agar dijauhkan dari sifat ujub. Sekian penjelasan saya dari tugas ini. Apabila ada kekurangan atau kurangnya memahamkan para pendengar, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.